Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita pelajaran IPS. Ya, kita akan lanjut. Yang sekarang kita pembahasan kita hari ini adalah nilai dan norma, ya poin keempat, dan poin yang kelima, interaksi antar wilayah. Jadi nilai dan norma, baru ada interaksi antar wilayah. Ya, kita mulai di nilai dan norma. Nah, kemarin kita telah pelajari PPKN ya. PPKN ini ya harap kita akan melengkapi ya. Memang PPKN juga di materi yang sama ya, nilai dan norma. Yang kemarin kita telah pelajari di PPKN. Nah, kita mulai di definisi nilai dan norma. Nilai dapat dilihat sebagai sesuatu yang absolut melekat pada objek, hadir dalam diri manusia dan identik dengan perilakunya. Menurut Franz mengungkapkan bahwa norma dapat dilihat sebagai kumpulan perilaku verbal dan non-verbal. Norma merupakan aturan atau cara yang ditetapkan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Contoh, norma berpakaian atau etika berpakaian akan sama dengan tata cara berpakaian. Jadi contoh berpakaian ya, itu ada etika. Etika kalau kita sebagai orang timur ya beda ya di cara berpakaian dengan orang barat. Itu DP. Nah, seorang individu harus menyesuaikan dengan nilai yang dianut masyarakat dalam berpakaian. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi, situasi, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang setempat kita. Nah, norma diturunkan dari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Stolle mengatakan bahwa masyarakat akan membutuhkan norma untuk memelihara tatanan sosial yang stabil. Norma dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Jadi norma itu bisa berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Contoh, wanita yang memakai celana dianggap pelanggar norma waktu yang lalu. Jadi dulu wanita perempuan dia harus pakai rok. Oke. Pakai rok, nggak boleh. Apa pakai jeans. Jadi dulu itu wanita pakai rok. Jadi kalau pakai jeans, dia langsung berpikir, ini tidak. Ya. Oke, jadi norma itu akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Sekarang kan enggak lagi, tak? Jadi kita lihat sekarang, yang cewek-cewek, yang perempuan, dia pakai jeans, enggak masalah. Pakai jeans. Tapi kalau dulu kalau pakai jeans, pakai celana, orang sudah berpikir lain. Gitu. Jadi norma itu dapat berubah-ubah sering dengan berjalannya waktu. Yang dulu wanita kalau pakai celana jeans atau pakai celana panjang itu melanggar norma, tapi sekarang sudah dianggap hal yang biasa. Boleh? Itu contoh ya tentang norma yang ya dia berubah seiring dengan perjalanan waktu. Sekarang kita lanjut di B, jenis-jenis nilai dan norma. Oke, kita mulai di jenis-jenis nilai. Ada 3 jenis, ada 3 macam nilai. Ini menurut Noto Nagoro. Jadi dia mengatakan ada 3 jenis nilai. Yang pertama, nilai material. Pertama, nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia seperti ini makanan dan pakaian.
ini bermanfaat secara jasmani bagi kita sebagai manusia. Betul kan? Ketika kita lapar, haus, kita akan cari makanan. Makan dan minum. Itu kan secara jasmani. Bahkan juga kita berpakaian. Datang di sekolah kok tidak pakai baju, atau datang ke mana-mana, orang saya pikir sunai ini. Nah, ini nilai yang bermanfaat bagi jasmani manusia. Sedangkan hewan sekarang yang lucu, hewan coba lihat dok, itu dong pakai baju. Yang orang yang pencinta hewan luar biasa sekali dong perhatikan itu. Jadi makanan dan pakaian itu adalah nilai material yang sangat bermanfaat, yang sangat dibutuhkan kita sebagai manusia. Okay. Yang B, nilai vital. Nilai vital merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Jadi hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan aktivitas. Contoh, nelayan. Oke, kita lihat nelayan. Apa yang dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam mata pencariannya? Dia akan menggunakan jaring. Dia akan gunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, ya, jaring. Itu nelayan. Coba lihat. Dan kalau hujan, ya, orang kan kalau hujan pasti orang menggunakan payung. Jadi ke Bajala, aduh hujan, ada payung, nah pakai itu payung dan lain-lain. Itu contoh ya. Jadi nilai kita. Yang ketiga, yang C, nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia. Tadi nilai materi secara jasmani, ya, makanan, minuman, pakaian itu secara jasmani. Sekarang nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, nilai kebenaran. Ini bersumber dari unsur akal manusia. Contoh, nilai kebenaran yaitu hakim yang bertugas memberikan putusan pengadilan. Ini nilai kebenaran. Jadi misalkan ada kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada misalkan contoh pembunuhan atau dituduh sebagai pencuri dan seterusnya, maka hal-hal ini akan dibawa di pengadilan. Nanti hakimlah yang akan memutuskan si terdakwa dia terbukti bersalah atau tidak bersalah. Boleh? Nilai kebenaran. Baru selanjutnya nilai keindahan. Nah, nilai keindahan itu berasal dari perasaan dan estetis manusia. Contoh, mengoleksi perangko, ya sekarang sudah kurang kan. Baru menanam tanaman hias, membuat lukisan. Nah, contoh ini coba lihat ini kan ada estetika, ada karya seni, keindahan ini. Ini contoh ini yang di ruangan di atas. Ini karya-karya seni ini luar biasa. Dan nilai estetika. Kalian menggambar atau kalian membeli lukisan. Atau bagi kalian yang ya sekarang sudah kurang ya, yang mengelukisi perangko dulu memang ada, baru menanam tanaman hias di rumah kalian masing-masing. Ya. Yang pencinta bunga silakan kalian tanam tanaman hias ya. Tentunya itu akan bermanfaat ketika dia itu kalian bisa menghasilkan uang. Orang tertarik, langsung berapa harganya dan seterusnya. Ya itu kalau kita mulai berpikir tentang profit ya. Nah ini nilai kedua menurut menurut tadi adalah nilai keindahan, yaitu perasaan dan estetis manusia. Selanjutnya nilai kebaikan atau moral. Ini berasal dari kehendak atau kemauan manusia. Contoh, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi pada saat kita berbicara jangan langsung kita potong. Kasih kesempatan diselesai baru kita meresponinya. Atau kita meminjamkan pulpen atau pensil kepada teman yang lupa membawa alat tulis. Misal ada teman kalian di sekolah yang lupa membawa alat tulis, kalian kasih pinjam. Itu contoh nilai kebaikan atau nilai moral. Yang
Ya, selanjutnya nilai religius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak. Contoh, kalian beribadah, datang di tempat ibadah tepat waktu. Jangan datang semua berkat. Menjalankan perintah yang diajarkan dalam agama yang dianut. Ada kan di setiap agama, ya kalian menjalankan apa yang telah diajarkan bagi kalian masing-masing. Atau nilai religius, misalkan contoh juga, bangun pagi, apa duluan kalian cari? Handphone kah? Atau pertama kalian dahulu bertemu dengan Tuhan melalui doa? Ya, ini sangat penting kita sebagai manusia. Jadi pas bangun pagi kalian, apa yang kalian lakukan pertama? Cari selop? Atau kalian langsung duduk dan berdoa dan baca Alkitab? Oke. Jadi mulai saat ini kalian ketika bangun pagi, hal yang paling bagus kalian mencari atau kalian datang kepada Tuhan. Misalkan bangun, Tuhan terima kasih untuk hari ini yang kau berikan kepada kami. Boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan seterusnya dan seterusnya. Oke, ada komunikasi. Baru kalian membaca kitab suci. Kalau agama Kristen, kalian membaca Alkitab. Oke. Kalau agama yang lain silakan membaca sesuai dengan agama yang dianutnya. Oke. Itu nilai religius. Oke, sekarang norma agama. Ya, jenis norma ya, itu lalu sudah ya, yang sudah belajar kemarin tentang norma sudah, tapi kita akan belajar ulang di IPS. Oke, jenis norma pertama, norma agama. Norma agama atau religi memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari Tuhan. Nah, norma agama terdiri dari sekumpulan perintah dan larangan manusia untuk berlaku yang oleh pemeluknya diyakini kebenaran dan konsekuensinya. Nah, norma tersebut tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan dalam ibadah, tapi juga hubungan horizontal, yakni hubungan sama manusia. Di norma agama itu bukan hanya mengatur tentang bagaimana hubungan kita secara vertikal ya begini, manusia dengan Tuhan, dan horizontal manusia dengan sesama. Jadi agama ini bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, yang adalah satu-satunya penolong yang menjadi sumber kekuatan yang maha dahsyat yang luar biasa. Ada hubungan kita dengan Tuhan, ada komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan juga bukan cuma hanya secara vertikal, tetapi diharapkan norma agama juga ada hubungan yang selaras juga, yang harmonis secara horizontal dengan agama kalian. Kalau kalian di sekolah atau di mana dengan teman-teman sekolah kalian, dengan teman sekolah kalian, itu ada hubungan yang harmonis. Jangan baku-baku feyong, baku-baku marah. Ada hubungan yang harmonis satu sama yang lain. Nah, ini ada tempat-tempat ibadah ya, kemarin sudah diajarkan. Jadi agama Islam ibadah di masjid, agama Kristen dan Katolik di gereja, agama Hindu di pura, agama Buddha di wihara, dan agama Konghucu di kelenteng. Oke. Nah, jenis norma yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan susunan dari aturan-aturan hidup tentang cara manusia bertingkah laku dalam kehidupan. Nah, itu norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap agama ya, karena melanggar perintah Tuhan ya kan. Nah, ini ada contoh membentak atau melawan orang tua. Dinilai sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dalam berbagai agama. Jadi semua agama akan melarang ya. Jadi anak-anak kita semua harus menghormati orang tua kita masing-masing. Jangan karena kalian pikir lebih besar dan lebih papa mama, manusia membentak.
bafeto pamama papa, apalagi kau nyak dapat kalian minta mak minta doa tu apa dah dapat kiriman, so langsung marah apa orang tua itu jangan. Jadi kalau memang orang tua belum ada, berdoa minta Tuhan yang memberkati orang kita masing-masing. Nah, pelanggaran terhadap norma kesusilaan artinya mengingkari hati nuraninya sendiri. Jadi kata hati nurani bilang jangan, ini boleh itu melanggar, itu tidak bagus. Jadi hati nurani kadang-kala berbicara dalam setiap kehidupan kita. Ada rasa bersalah. Kalau itu masih ada rasa bersalah, langsung kalian minta ampun, Tuhan saya sudah salah. Oke, jangan jadi kalian hati nurani jadi keras. Yang ketiga, norma kesopanan. Ya, norma kesopanan ini berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar apa? Agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima dalam hidup, dalam lingkungan bermasyarakat. Ini ada norma kesopanan, menghormati ya orang tua dan seterusnya. Nah, norma ini bersumber dari budaya dan adat istiadat masyarakat. Jadi norma ini bersumber dari adat dan adat atau budaya-budaya yang ada di masyarakat. Contoh, kalau di Indonesia ya, kalau Indonesia adat-adat ketika bertemu dengan orang yang kita hormati, kadang-kala kita jabat tangan dan cium tangan orang yang bersangkutan. Kalau di Korea, di Cina, Korea mereka ketika ketemu berdiri siap baru saling gini tunduk. Nah itu norma kesopanan itu, menghormati orang ketika pertama kali Nah, yang keempat, norma hukum. Norma hukum tersusun atas aturan-aturan yang dibuat lembaga-lembaga resmi tertentu seperti lembaga pemerintah suatu negara. Nah, ini dia. Norma hukum itu bersifat memaksa, tegas, dan mengikat pada negara. Memaksa siapa yang melanggar akan diberikan sanksi atau hukuman. Oke, contoh dari norma aturan ya mengenai hukuman lalu lintas. Kita lihat kesalahan di mana ini? Ini masih anak sudah membawa motor dan tidak juga menggunakan helm. Ini melanggar ya hukum lalu lintas. Dapatnya dia akan ditangkap ya dan akan diberikan sanksi. Jangan ya, dia melanggar hukum. Oke, sekarang C, peranan nilai dan satu, jadi peranan nilai dan norma. Satu, jadi mengatur kehidupan masyarakat, membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merusak atau merusak tatanan yang ada dalam masyarakat. Oke, baru yang kedua. Yang kedua, menyimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak apa yang akan kita terima, kewajiban apa yang kita lakukan. Jadi menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa ketidakadilan atas perilaku pihak lain. Contoh, hak kalian mendapatkan pendidikan. Contoh, kalau sebagai pelajar peserta didik, kewajiban kalian adalah membayar uang komite sekolah. Boleh DP perbedaan antara hak dan kewajiban? Boleh paham? Jadi kalau hak itu apa yang akan kita terima? Sebagai peserta didik kalian akan menerima pengajaran, pendidikan di sekolah kalian masing-masing di sekolah. Dan sebagai kewajiban kalian adalah kalian membayar uang komite sekolah tepat pada waktunya. Itu. Baru yang ketiga.
nilai berfungsi sebagai alat motivasi dan kontrol sosial. Norma merupakan pedoman bagi individu untuk berlaku di dalam masyarakat. Sekarang kita lanjut di interaksi antar wilayah yang kelima ya. Fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat yang lain menjadikan tempat tersebut unik. Betul toh? Tempat yang satu dengan tempat yang lain itu tidak sama. Ada perbedaan. Manado dan Bali itu tempat yang tidak sama. DP kondisi kota Manado dan Bali itu tidak sama. Interaksi merupakan peristiwa salib mempengaruhi daya objek atau tempat satu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, setiap wilayah memiliki potensi sumber daya dan kebutuhan yang berbeda dengan tempat yang lain. Jadi ada perbedaan ya, kebutuhan juga berbeda satu sama yang lain. Tempat tinggal yang di pegunungan yang dingin dan tempat tinggal yang ada di pesisir pantai yang panas tentunya kebutuhan yang berbeda. Yang satu membutuhkan kalau di tempat yang dingin pasti dia akan menggunakan baju yang agak tebal. Ya, kalau di tempat panas di pesisir pantai yang tempatnya kotanya panas, jangan pakai jaket yang tebal. Ada dengkir orang sakit, tapi akan menggunakan baju yang agak tipis ya, agak yang sesuai dengan kondisi. Itu contoh ya. Nah, hal inilah yang mendasari terjadi interaksi antar wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan. Lihat ya, ini ada yang tempat tinggal di pesisir pantai. Baru di desa ya ada di pegunungan ya, di dataran tinggi, dan ini di perkotaan. Jadi tempatnya mempunyai kebutuhan masing-masing yang berbeda. Nah, contoh di pedesaan menghasilkan sumber pangan yang dibutuhkan penduduk perkotaan. Jadi di desa mereka banyak yang bertani. Dia adalah sumber pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kota. Nah, kalau kota menghasilkan berbagai barang industri yang dibutuhkan oleh penduduk pedesaan. Oke, contoh ya. Nah, sekarang perbandingan karakteristik wilayah pedesaan dan perkotaan. Jadi pedesaan dan perkotaan. Jadi di sini ada beberapa yang bisa kita bandingkan. Yang satu ini nomor unsur pembeda baru jadi ada unsur pembeda di sini. Coba kita perhatikan baik-baik. Yang basis ekonomi. Perhatikan baik-baik ya. Pedesaan, kalau di desa itu basisnya adalah pertanian. Perkotaannya itu industri, perdagangan, dan jasa. Itu DP. Jadi kalau di desa, DP basis ekonomi banyak kan pertanian. Siapa yang pergi ke desa, ke kampung-kampung, paling banyak apa di sana? Ada kobong toh? Ada kobong. Kalau di sana ada misalkan ada apa? Persawahan, ada sayur-sayur dan sebagainya. Kalau desa itu sumber, jadi pertanian. Kalau di kota itu industri, ada pabrik, perdagangan dan jasa. Yang kedua, mata pencarian agraris homogen yang umumnya mereka sebagai petani kalau di pedesaan. Kalau perkotaan non agraris heterogen, baca DP misalkan contoh jadi kalau di kota itu dia bukan petani. Banyak DP heterogen, campuran DP mata pencarian beda. Misalkan contoh ada kalau di desa kan umumnya petani. Kalau di perkotaan misalkan ya apa ada namanya? Ada dia sebagai pedagang, ada PNS, tentara, mereka kerja di perusahaan-perusahaan dan seterusnya, itu mata pencarian. Yang ketiga, musim cuaca. Kalau pedesaan penting dan menentukan karena akan menanam misalkan padi, ya toh. Jadi cuaca sangat penting. Kalau perkotaan tidak terlalu penting. Kalau hujan kan bisa ada payung dan seterusnya. Ada mobil. Rumah dan tempat kerja kalau pedesaan dekat. Kalau di kota itu agak berjauhan. 5. Kepadatan penduduk. Kalau pedesaan tidak padat, kalau di perkotaan dia padat DP penduduk.
Yang keenam, stratifikasi sosial. Kalau pedesaan itu sederhana dan sedikit. Kalau di perkotaan kompleks dan banyak. Yang ketujuh, diferensiasi sosial. Nah, kalau di pedesaan kecil homogen, kalau di perkotaan ya kompleks dan heterogen. Baru yang kedelapan, lembaga sosial. Kalau lembaga sosial pedesaan terbatas sederhana, tapi kalau di perkotaan banyak dan kompleks. Nah, itu ya perbandingan karakteristik wilayah pedesaan dan kota. Demikianlah materi kita ya, sudah selesai untuk pembelajaran Zoom kita hari ini, dan diharapkan materi kalian pelajari kembali supaya betul-betul materi ini kalian kembangkan, dan ingat seperti yang saya katakan bahwa kalian adalah pemimpin masa depan. Tetap belajar terus dan belajar. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan ujian mid semester ya. Minggu depan persiapan untuk ujian mid semester, untuk soal-soalnya soal yang telah disampaikan bagi kalian. Jadi minggu depan ujian mid semester, ujian tengah semester. Oke, Tuhan nanti yang belum subscribe, silakan subscribe ya, baru like dan komen materi video ini. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.